Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, rekan-rekan MBI dari berbagai chapter yang ada, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat wisata di Pangandaran ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita berbicara panjang lebar, nggak usah panjang-panjang juga tapi ya. Saya akan perkenalkan diri pribadi. Pertama, nama saya Barkah Nuramdani. Saya dari chapter Tasikmalaya, ya. Temen antum semuanya, rekan-rekan di sini. Kalau tadi malam Ustadz Zakaria berbicara tentang beliau itu alumni Ihyaus Sunnah, jadi kalau sekarang muridnya. Karena Ustadz Zakaria itu guru saya, gitu. Ya Ustadz. Ustadz Zakaria guru saya. Nah sekarang saya di sini adalah murid beliau. Dulu di pondok sama di Ihyaus Sunnah, di SMA 3 tahun saya di sana dan belajar ke Ustadz Zakaria juga sama. Guru kita semua. Sebenarnya saya juga agak canggung-canggung gimana gitu ya, karena di depan saya ada Ustadz. Jadi kalau dulu ya ada di pondok itu muhadoroh. Pelajaran muhadoroh itu tiap santri ke depan. Nanti yang nilai ustadznya. Sama dulu juga. Nah sekarang kayak flashback gitu. Ustadz ada lagi nilai ini ya. Dan Ustadz Zakaria Masya Allah Zen. Ustadz Zakaria Ustadz favorit. Jadi kalau antum di sini sekarang bawa catatan, nanti minggu depan pelajaran Ustadz Zakaria ada lagi, itu diperiksa dan dapat hadiah kalau catatannya rapi. Ya Ustaz, Masya Allah tuh. Dan masalahnya belum pernah jadi santri yang dapat hadiah dari buku. Rapi catatannya nggak ada ya. Jadi alhamdulillah sekarang kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat ini. Ya. Itu singkat profil saya. Ya. Santri sama Ustadz Zakaria. Tema kita kali ini adalah sudahkah Anda atau sudahkah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin. Tapi sebelum jauh ke sana, saya ingin bertanya nih teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Tadi pas bangun tidur, apa yang paling pertama kita lakukan? Cek masing-masing. Saya, Anda semua, kira-kira apa? Ngecek? Apa? Langsung otomatis tangan tuh HP ngaku nggak jujur cung yang seperti itu ya nggak apa-apa, ambil HP, alarm matiin gitu kan, bangun jam 3 gitu kan, Masya Allah tahajud katanya kan. Cek status langsung, FB langsung buka WhatsApp gimana nih, ada yang kayak gitu? Ada banyak. Ustadz juga sama gitu kan. Kalau Ustadz matiin alarm bangun jam 2. Sombong ya. Enggak, padahal tadi bangun saya aja subuhnya ya lumayan telat. Baik. Itu yang pertama, biasanya aktivitas bangun tidur kita. Padahal coba deh bayangin kalau seandainya kita tidur dan gak bangun lagi. Dan terlebih kalau seandainya sebelum tidur kita hanya ketawa ketiwi, ngobrol-ngobrol, gak zikir, gak baca doa. Kebayang gimana perasaan kalau bisa dirasakan ya. Anda tidur pagi-pagi gak bisa melekin mata lagi. Coba sekarang meremin mata. Jangan dibuka sebelum saya instruksikan, coba merem. Dan bayangkan kalau Anda nggak mati, tapi Anda nggak bisa buka mata Anda. Allah cabut penglihatan Anda. Buka. Nggak usah merem. Tidur tuh. Yang tidur tuh. Coba. Mata nggak bisa dibuka. Emang masih hidup tapi nggak bisa dibuka. Sedih nggak kira-kira?
Harusnya apa yang pertama kali aktivitas yang kita lakukan setelah bangun tidur? Kira-kira apa yang harusnya pertama kali? Syukur bro, syukur. Apa syukurnya kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasul pun mengajarkan kepada kita doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah, segala puji untukmu ya Allah. Engkau menghidupkan kami, Engkau pun mematikan kami. Engkau telah membangunkan kami setelah Engkau membuat kami mati sementara, kan? Nikmat. Pagi-pagi itu bersyukur. Coba deh. Bangun tidur, datang ke sini, tiba-tiba lisan kita kaku, nggak bisa ngomong. Anda pernah ngalamin? Dulu tuh ada penyakit Bell's palsy, tahu nggak? Bell's palsy itu sebelah, jadi muka sebelah itu lumpuh, kayak lumpuh gitu ya. Pernah tuh, nggak bisa ngomong. Subhanallah. Sekarang coba cek ngobrol ke temannya sebelah, cek aja suara masih kedengeran nggak? Coba cek, bro, suara masih ada nggak? Cek sound. Udah disyukuri belum? Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Nikmatnya besar, banyak. Telinga masih bisa dengar suara saya. Dengar nggak nih? Jangan-jangan nggak dengar juga. Dengar, cek ada. Apa yang harus kita lakukan? Yo, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa duduk. Alhamdulillah. Saya bisa duduk, alhamdulillah. Lahtad, kalau bahasa Sunda pirage calik gitu kan. Apa sih pirage apa bahasa Indonesia? Cuma duduk aja, masa nggak usah lebay deh Tad. Antum ada orang berdiri nggak bisa duduk, ada nggak? Yang harus di pembaringan gini nggak bisa duduk, ada? Udah disyukuri kita bisa duduk. Kayak biasa. Nah, makanya nikmat itu akan lebih terasa ketika kita dapat musibah, baru deh kita nyaho gitu. Itu nikmat yang Allah Ta'ala berikan untuk kita. Jauh lebih ke sana, saya akan memberikan perumpamaan aja. Jadi sikap kita itu ketika ada nikmat yang kita rasakan harus seperti apa? Coba cek. Di sini rata-rata sudah menikah kan? Ya, udah. Yang ini? Ini sebenarnya populasi ini harus dipunahkan sebenarnya. Ini populasi yang masih kebanyakan jomblo nih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu nggak ada ya. Bapak-bapak di sini yang ada calon nih banyak nih. Ini Jones, tahu Jones? Apa Jones? Banyak nih, stok kita di Tasik banyak stok ya, laki-laki. Sekarang gini, kita sebagai orang tua punya anak. Kita masukin sekolah, kita bayarin uang bulanannya. Kemudian si anak tersebut ketika bawa uang dari kita untuk diantarkan, dibayarkan ke ustadz ataupun ke bagian registrasi untuk bayar syahriah, untuk bayar bulanan, sebelum dia berangkat dia mengucapkan, "Pak, alhamdulillah, terima kasih Pak sudah mau menyekolahkan saya di sekolah yang luar biasa." Senang gak gitu? Senang. Dia sekolah, dia belajar tuh. Tahu-tahu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tiap 1 bulan nelpon, "Pak, saya udah hafal 1 juz." Bulan kedua, "Pak, saya udah hafal 2 juz." "Pak, saya sudah hafal 3 juz." Senang gak Pak? Senang gak? Senang, bahagia. Dia nelpon, dia berterima kasih, seolah-olah berterima kasih. Pasti kita apa? Oh, senang. Apa yang kita lakukan? Pasti kita bilang, "Nak, kamu pengen apa?" Bapak cumponan itu. Apa cumponan? Saya agak kaku gitu bahasa Indonesianya, gak apa-apa ya. Saya penuhi. Benar gak kayak gitu? Pasti disayang anak itu tersebut, betul? Disayang. Karena dia pertama berterima kasih, yang kedua dia memanfaatkan nikmat yang telah diberikan melalui orang tuanya kepada dirinya sebagai syahriah, bulanan, jajannya ternyata dipakai dalam hal yang positif, ternyata dipakai dalam hal yang manfaat. Oh, kita senang, benar?
Jauh dari itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang banyak banget. Kita ini termasuk orang bersyukur kepada Allah, ataukah orang yang memang nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih? Kira-kira kalau kita nggak berterima kasih kepada Allah, nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah murka nggak pada kita? Udah dikasih mata, udah dikasih telinga, udah dikasih tangan, udah dikasih bisa gerak, udah dikasih bisa jalan, susah ngitungnya banyak Pak ya. Tapi kita bersyukur nggak? Terkadang nikmat yang Allah Ta'ala berikan kita balas dengan kemaksiatan lewat mata kita yang harusnya dilihatnya Al-Quran, yang kita lihat adalah sesuatu yang maksiat. Handphone ini luar biasa sekali, ya kan? Apapun bisa kita akses. Di luar seperti orang, wah ini anak MB ini keren-keren, Masya Allah, soleh-soleh, kerjaan ngaji-ngaji. Pas balik ke rumah, kamar, kunci, bukanya yang haram. Itu nikmat Allah. Bayangkan oleh Anda, ketika Anda melihat sesuatu yang haram, Allah cabut seketika mata Anda. Apa yang Anda rasakan? Dan HP Anda masih on, dilihat oleh orang lain. Ataupun Anda mendengarkan sesuatu yang haram, tiba-tiba telinga Anda Allah cabut. Kemudian Anda seketika itu kaku, gak bisa ngapa-ngapain. Apa yang akan terjadi? Anda malu atau tidak? Malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu banyak sebenarnya yang kita gak bersyukur. Kita datang ke sini wisata, alhamdulillah, lihat pantai, alhamdulillah, ya Allah Engkau perlihatkan sesuatu yang luar biasa. Sudahkah Anda bersyukur hari ini? Sudah belum? Alhamdulillah. Yuk, mari kita bersyukur. Ya. Banyaklah kurangnya, banyaklah minusnya gitu kan. Kita ini banyak masalah sebenarnya di hadapan Rabbul Alamin. Kebayang orang tua udah ngasih biaya banyak gitu kan. Segala dikasih, apa yang diingini anaknya dikasih, tapi uang yang diberikan oleh orang tua dipakai beli yang haram. Dipakai beli ganja, dipakai beli rokok, dipakai beli khamar. Anda kecewa enggak? Kecewa. Itu kita sebagai manusia yang hubungannya dengan anak kita, saudara kita gitu kan. Kita kecewa. Allah Subhanahu wa taala kecewa, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Banyak sekali dosa-dosa yang sebenarnya harusnya kita ini dihukum, tapi ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa nggak mau bersyukur lagi? Syukur, alhamdulillah. Itu nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu banyak, nggak bisa kita hitung-hitung. Makanya Allah Ta'ala katakan apa? Nah, ada hadiah yang bisa nyebutin ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kalau seseorang itu menghitung nikmat Allah nggak bakalan terhingga. Oke, Masya Allah. Fadal, sebutin yang kenceng. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kurang tepat tapi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini sebenarnya nyinggung-nyinggung juga, tapi kan saya ngasih makna. Kalau dihitung-hitung tuh nggak bakalan bisa. Pakai kalkulator nggak bisa. Tapi nggak apa-apa, karena udah berani jawab kasih. Ini ada kaos, tapi nggak tahu ukurannya apa. Kalau cukup, fadhal pakai. Kalau nggak cukup, sedekahin. Antum pagi hari bisa sedekah ya. Cek ukuran, aneh juga nggak tahu ukuran apa ini. Ya. Jadi jadi di sini berbagi ya. Alhamdulillah udah bersyukur. Alhamdulillah dapat hadiah kan. Pas dicek ukurannya apa, coba cek. Nggak tahu ya. Kurang apa? Oke, cukup. Mau bersedekah? Masya Allah, mumtaz. Oh, alhamdulillah, nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Bahagia nggak ngasih ke orang? Bahagia nggak? Alhamdulillah. Jadi antum termasuk masih, maksudnya apa ya? Jadi masih ada sesuatu peninggalan Abu Bakar yang ada tersisa di antum. Ketika antum ditanya, subhanallah, siapa yang pagi hari ini sudah bersedekah? Mumtaz, ada lagi yang sudah bersedekah? Barusan udah kasih hadiah sedekah. Allahu Akbar, Mumtaz. Bersedekah tuh. Sedekah, Tad. Sedekah kan senyum aja sedekah, Tad. Itu yang ngacung-ngacung sombong, Tad. Gua tadi udah
Gue tadi udah senyum tadi. Sedekah juga sama itu kan? Enggak, maksudnya sedekah sesuatu yang kita cintai tapi kita kasih ke orang. Itu sedekah namanya. Ya. Ada yang bisa jawab? Satu lagi lumayan. Wah, An-Nahl ayat 18. Saya aja nggak tahu tuh surat apa, ayat keberapa gitu. Teksnya aja tahu. Apa coba? Boleh. Yang penting nggak ada yang ngelarang mau pakai HP, kagak juga terserah. Yang penting siapa yang mau bacain. Hah? Innallaha la ghafur. Jadi jangan dipanjangin. La. Yo. Baik. Jadi yang artinya apa? Tadi udah bisa nggak ditalar itu bisa? Nggak usah lihat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah itu nggak bakalan terhingga. Cek dari mata sampai kaki itu semuanya nikmat yang Allah Ta'ala berikan untuk kita. Syukuri. Kok jadi kesana ya? Ini orang Tasik doang yang ngerti. Lanjut. Kita perhatikan. Ya banyak sekali perkara yang belum kita syukuri. Dan bersyukur itu nggak mesti hal yang sifatnya enak buat kita. Allah Ta'ala berikan ujian untuk kita ya harus bersyukur. Kemarin jatuh tuh, ada salah satu teman di antara kita yang jatuh crash kemarin. Udah alhamdulillah kunaon tad. Alhamdulillah masih bisa senyum. Alhamdulillah nggak sampai ada yang patah. Alhamdulillah banyak sekali yang harus kita syukuri ketimbang kita ngeluh. Ya. Ini sebenarnya asik sih kalau ngobrol depan asik, nggak tahu yang belakang tad ngantuk balik tad lah. Ya, baik. Kita lanjut aja. Intinya tadi nggak hanya sekedar kebaikan, maksudnya yang dirasa baik oleh kita, meskipun belum tentu baik menurut Allah. Nah, itu pun harus kita syukuri. Ya, yang kelihatan jelek di antara kita misalnya dapat musibah, syukuri. Dan itu hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang bersyukur kepada Rabbul Alamin. Next kita lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita harus bersyukur? Ada hadiah lagi tadi yang jawab ya belum dikasih hadiah ya, lupa ya. Tuh kelupaan afwan silakan sini dulu. Cek ukuran, siap-siap teman-temannya udah nggak cukup katanya. Nggak cukup, pasti nggak cukup. Tenang. Kalian cukup, silakan diambil dan cek ukuran. Kalau kepake silakan, kalau enggak ya kasih ke orang. Gak ada ukuran. Cek giniin. Lagi? Oh, cukup. Nggak cukup. Mau sedekah nggak? Mau sedekah ya, silakan sedekah. Siapa yang dikasih temannya? Tar, sebentar. Yang dikasih satu chapter. Jangan. Satu chapter bukan tuh. Ayo, siapa yang ayo kasih? Alhamdulillah kan, Masya Allah. Pertama sikat aja. Kenapa kita harus bersyukur? Pertama perintah Allah, ya kita ngerjain perintah Allah. Kenapa kita bersyukur? Satu apa jawabannya? Perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, "Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar ingin beribadah kepada Rabbul Alamin. Satu perintah. Sebenarnya sudah cukup sih ketika Allah pun memerintahkan kepada kita. Satu. Yang kedua, kalau kita bersyukur kita ditambah nikmatnya. Mau ditambah? Kayak tadi anak tadi itu, si anak itu kalau dia bersyukur ditambah lagi sama bapaknya. Makanya Allah Ta'ala katakan la in syakartum. Oh, pada hafal tapi jarang syukurnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur pasti kami, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tambah. Tapi kalau sebaliknya, wala in kafartum, jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Tetapi jika kalian kufur,
Kufur apa ini? Keluar dari agama Islam. Kufur di sini kategorinya sifatnya adalah kufur asghar, maksudnya kufur yang tidak bersyukur. Ya, inna adzabi lasyadid. Kufur di sini artinya mengingkari terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengar, adzabi lasyadid kata Allah Subhanahu wa taala, azabku sangat pedih. Itu yang kedua. Benar yang kedua? Yang ketiga, alasan kenapa kita harus bersyukur karena memang Syaitan itu memang berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga menjerumuskan manusia, menjerumuskan kita semua, saya, Anda semua di sini agar tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika setan itu bersumpah, Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, aku akan datangi mereka. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datangi kepada mereka, orang-orang, kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah itu dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari kiri. Untuk apa? Agar mereka itu enggak bersyukur kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cukup alasan ini supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, pertanyaan ketiga, bagaimana kita bersyukur? Kan semuanya tadi pertanyaannya, sudahkah Anda bersyukur hari ini? Yang kedua, kenapa kita bersyukur? Yang ketiga, terus gimana kita bersyukur? Dengan apa kita bersyukur? Ya kan? Pertama, syukur kita adalah dengan hati. Gimana kita bersyukur dengan hati? Gimana? Kita mengakui, meyakini apa yang kita dapati itu, apa yang kita rasakan, apa yang telah diberikan untuk kita itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan kita, motor kita yang kita pakai, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita katakan, wah ini hasil jerih payah saya. Jangan seperti Qarun. Di mana dia mengatakan apa? Ketika menyombongkan hartanya, dia katakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya yang aku dapatkan ini berkat kecerdasan saya, berkat usaha saya. No, bukan. Tapi ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur dengan hati. Ya kan? Yang kedua, kita syukuri dengan apa? Dengan lisan. Alhamdulillah kemarin saya sudah beli motor baru. Alhamdulillah bro, kemarin saya udah dapat istri baru. Weh, alhamdulillah. Ini fakta apa doa? Yakin semuanya berdoa ini enggak? Tar pikir-pikir dulu, benar nggak saya doa ini gitu, ngeri-ngeri gimana gitu ya? Ya. Ya, susis nggak mau rela lagi. Masa nggak mau rela? Itu kan susis ini ya. Makanya kalau kita punya kaedah tuh, sekira-kira apa bahasa Indonesia, sekira-kiranya sesuatu itu ngalangin rih lah atau ngaji, tendang. Sebenarnya rasis apaan itu kayak gitu. Enggak, emang itu ucapan kita aja kalau bercanda. Sakira-kirana pagawean ngahalangan ngaji, tinggalkan pagawean anak. Kerja saja di saya gitu kan. Ya salah so. Bener nggak? Harusnya kayak gitu sesama kita. Kamu dia di mana? Kerja tempat ini. Kenapa ngegaji? Aduh, jadwal. Sampai sore, sampai jam 5 baru kelar. Udah kerja di saya. Ayo. Sabar, makanya diperlukan orang-orang yang dia itu punya, jangan semuanya yang kerja di orang, tapi di antara teman-teman MB itu harus ada yang membuka lowongan pekerjaan sehingga lu nggak bisa ngaji, lu nggak bisa touring, kerja di sini. Asik nggak tuh? Asik. Doain orang-orang yang punya keinginan seperti itu tuh. Jangan kalian itu ungkit-ungkit dia keburukannya. Wah, si eta mah dunia wae. Enggak gitu juga gitu kan. Dunia wae tahu dunia wae ngerti enggak? Dia dunia mulu gitu. Jangan dulu suudzon. Bisa jadi dia seperti itu karena apa? Ingin merekrut atau mengajak teman-temannya ngaji melalui apa? Ya, lowongan pekerjaan yang dia kasih.
Nggak usah suudon dulu ke orang tuh gitu kan. Lihat aja, santai aja gitu. Nah itu. Sampai mana tadi? Aneh ngomongin apa nih jauh-jauh amat? Hah? Lisan, ucapin alhamdulillah. Ringan kok, ringan. Alhamdulillah. Ceritain, boleh nggak diceritain? Kita dapat nikmat ini kepada teman kita, boleh nggak? Boleh bro, boleh. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika wa amma bi ni'mati rabbik fahaddits. Adapun terhadap nikmat yang Allah berikan, karuniakan kepada Anda, ceritain. Tapi bukan dalam rangka songong gitu kan. Gua udah dapat mobil baru. Enggak, tapi alhamdulillah. Saya ini udah dapat mobil baru. Nah ini mobil ini nanti saya kasih ke Ustadz buat transportasi ngaji. Oh, ada yang gini? Payah. Gitu kan? Subhanallah. Ceritain, omongin. Kayak gitu. Ya, makanya ada yang pengen kaya. Jaim semua, aja pengen kok. Jujur aja lah Pak. Buat apa? Ya, makanya Rasulullah SAW sebaik-baik harta adalah harta tersebut yang dipegang oleh orang soleh. Iya kan? Dari kemarin kalau misalnya kita dengar, wah ngeri gitu ya kalau ngomongin harta. Iya, jadi tapi harus seimbang juga. Harus ada orang-orang yang bisa merekrut teman-temannya. Ini teman kita bekerja di tempat orang kafir misalnya, bosnya orang kafir kan miris juga. Harusnya ada solusi dong, itu kan? Itu jangan hanya sekedar menakut-nakuti aja, tapi harus ada solusi juga. Gitu. Ceritain ya, nikmat itu ceritain. Yang ke berapa sekarang? Yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Nah, beliau adalah seorang pemerintah, seorang presiden, bukan presiden, Amirul Mukminin, ngurus negara, segala macam. Kemudian juga orang spesial, dosa-dosanya sudah diampuni, ya kan? Dengan kesibukan yang ada dan dengan label sudah terampuni dosanya, tapi beliau tetap sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Ini dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bertanya, atau Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Anda ini adalah orang yang dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Ya. Terus kenapa engkau melakukan hal tadi, sholat sampai bengkak-bengkak dengan anggota tubuh? Rasul ini levelnya." Maka beliau mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Itu bersyukur dengan anggota badan, dengan anggota tubuh kita. Tangan alokasi pakai zikir, ya. Nikmat. Pakai tasbih. Syekh Utsaimin membolehkan. Wallahu taala alam, tapi kita ada nikmat. Tangan pakai. Kemudian apa lagi? Misalnya banyaklah anggota tubuh yang kita pakai untuk bersyukur, ya. Itu dengan anggota tubuh, sholat, puasa, umroh, haji. Banyak sekali aktivitas, amalan yang bisa kita lakukan dengan anggota tubuh. Nah, ini cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa? 3. Jadi sekali lagi, sudahkah Anda bersyukur hari ini? Insya Allah, saya sudah, insya Allah. Taib. Jadi sekali lagi, intisarinya adalah setiap nikmat ataupun segala sesuatu, baik berupa enak untuk kita ataupun tidak, ketika kita tahu itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka kita syukuri. Apapun situasinya, syukuri aja. Itu ya. Ini yang dapat saya sampaikan sedikit aja, ya. Hanya sekedar nge-fresh pagi-pagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, dan insya Allah yang menjawab nanti Ustaz Zakaria aja ya. Ya, nggak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan. Ataupun koreksian, oke, koreksian, fadhol, nanti kalau ada pertanyaan Anda lempar ke Ustaz aja deh. Ya, ada kira-kira sesuatu yang ingin didiskusikan ataupun koreksian, tafadhol silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari EBI Banyumas. EBI Banyumas, oke. Mau menanyakan bagaimana kiat-kiat supaya kita tuh
Udah wow, lebih dari cukup. Kita tuh kadang merasa kurang terus. Satu, intinya bagaimana kita bersyukur, pertama yang paling inti adalah menyadari diri kita ini bukan siapa-siapa. Kita nggak bisa jalan kalau Allah itu nggak ngasih jalan. Kita nggak bisa duduk kalau Allah itu nggak izinkan kita duduk. Ya, semakin orang sadar dirinya itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar dia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, semakin orang itu bangga diri, membanggakan usaha yang telah dia kerjakan, membanggakan dirinya, membanggakan apa yang telah ia ketahui, dan lupa jati dirinya sebenarnya siapa, yang hanya sekedar diciptakan dari tanah dan balik tanah, lupa diri, lupa daratan, maka akan susah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ngenteng, ngaca gitu. Siapa sih saya? Kok nggak bersyukur gitu. Yang kedua adalah senantiasa kalau hidup itu lihatnya ke bawah ya, urusan dunia itu harusnya lihatnya ke bawah. Ke bawah itu maksudnya apa? Level yang ada di bawah kita. Dari sisi apa? Dari sisi mungkin hartanya, makanan yang ia makan, minuman yang ia minum, pakaian yang ia pakai. Jadi kalau kita lihat ke atas terus, tangga terus, kayak kita jalan aja, tapi jalannya gini. Kemungkinan untuk tersandungnya gede nggak? Ya, tapi kalau ke bawah aman. Sama urusan dunia lihatnya itu kemana? Bawah. Wah, masya Allah, ini makannya hanya sama garam gitu kan? Pernah ngalamin nggak makan sama garam? Iya, tapi dipurulukan daging. Enggak gitu. Garam tapi itu di sampingnya ada. Enggak, maksudnya yang sama. Kalau anak-anak dulu, zaman dulu mungkin ngerasain, tapi kalau anak-anak sekarang sedikit ya. Nah, lihat orang seperti itu, kemudian kita bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah. Susah makannya dia. Setelah itu ketika kita lihat orang yang ada levelnya di bawah kita, kita pun akan terbertik hati kita, terpecik hati kita, termotivasi. Ada apa di rumah, kita kasih. Nah, itu. Yang kedua, jadi lihat yang level bawah. Urusan dunia, urusan akhirat, cari orang yang paling lebih pintar di antara kita, dari kita, cari orang yang hafalannya lebih banyak dari kita, cari orang yang ibadahnya itu lebih kuat dari kita. Nah, ini sebenarnya fungsi adanya MBI. Apa? Satu komunitas yang semuanya teman-temannya bisa diukur dari sisi duniawi ataupun sisi akhirat. Sisi duniawi, cek siapa yang kurang, berarti kita akan lebih apa? Lebih berempati. Benar, empati. Lebih berpunya rasa. Wah, kesian, yuk kita bantu. Masih pakai Astrea, itu kan, yuk dibonceng. Subhanallah, nikmat. Yuk kasih, ada motor. Aneh aja pinjam motor ya kan? Karena habis crash jeder gitu, rusak kemarin. Alhamdulillah teman-teman kita baik, pakai aja Tad. Subhanallah, berterima kasih. Dan ketika makainya bagus, ya, dia senang gitu, yang ngasih juga, benar kan? Nah, tapi kalau misalnya rendegan gitu kan, aduh, rendegan itu makainya juga ngeri, nyimpennya juga nggak apik gitu kan, nanti juga dia kecewa gitu kan. Sama nikmat pun seperti itu gitu kan. Lihat orang di bawah kita. Nah, urusan akhirat, lihat teman kita mana yang hafalannya lebih tinggi di antara kita, lebih banyak dari kita, ya kan? Yang ngajinya lebih getol. Ah, itu supaya apa? Ketika kita futur, samperin dia, minimal diajak kita gitu. Nah, itu ya, tips bagaimana kita bersyukur. Selebihnya nanti sama Ustaz Zakaria aja belakang ya. Hanya wallahu alam. Ada lagi barangkali koreksian aja deh, koreksian apa kayak gitu? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita pun mau lihat sunrise. Susah juga hujan kan? Udah, kita cukupkan kajian kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekeliruan, kesalahan, itu murni dari diri pribadi, dan kita pun berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan ikhwan-ikhwan, teman-teman soleh seperti Anda ini. Saya bangga, saya bahagia, dan kita semua bahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga bahwa khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga apa yang kita dapatkan pada materi ini dapat kita amalkan.